Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Senja Ulia dengan NIM akhir 034, jurusan Teknik Industri Angkatan 24 dari kelompok 8 PO1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mingguan tutorial penelitian operasional 1 modul 4 tentang metode transportasi dengan menggunakan software Microsoft Excel, PumQM, dan RStudio. Baik, di sini terdapat soal untuk shift 1, yaitu perusahaan air minum dalam kemasan bernama Aquaclean memiliki 3 pabrik utama yang berlokasi di Bekasi, Cianjur, dan Subang. Setiap pabrik memiliki kapasitas produksi yang berbeda-beda, yaitu Bekasi sebanyak 120 galon, Cianjur sebanyak 150 galon, dan Subang sebanyak 130 galon per hari. Produk air minum ini akan didistribusikan ke 4 gudang penyimpanan utama yang tersebar di Jakarta Selatan, Depok, Bogor, dan Karawang dengan kebutuhan masing-masing sebesar 100 galon, 110 galon, 90 galon, dan 100 galon per hari. Adapun biaya pengiriman dari pabrik ke gudang penyimpanan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, berdasarkan informasi tersebut, di sini kita diminta untuk menentukan alokasi pengiriman galon dari ketiga pabrik ke keempat gudang tujuan, agar total biaya distribusi yang dikeluarkan perusahaan menjadi minimum, dengan bantuan software Microsoft Excel, PumQM, dan RStudio. Baik, di sini kita akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan Microsoft Excel terlebih dahulu. Di sini sudah terdapat tabelnya, tabel ini diisi dengan informasi yang ada pada soal tersebut. Nah, di sini sudah terdapat informasi mengenai kapasitas yang tersedia, demand atau permintaannya, dan juga biaya pengirimannya yang kita dapat dari soal tersebut. Jika sudah, selanjutnya pada kolom G6 ini, kita akan menghitung total demand dan kapasitas yang dimana jika kedua hasilnya sama, maka perhitungan dapat dilanjutkan. Tapi jika hasil demand dan kapasitas tidak sama atau berbeda, maka perlu ditambahkan variabel dummy. Nah, untuk menghitungnya, kita bisa gunakan fungsi if untuk mengetahui apakah perlu penambahan variabel dummy atau tidak. Dengan logical testnya, yaitu jika jumlah kapasitas sama dengan jumlah demand atau permintaannya, maka kalau benar sama, akan oke. Tapi kalau misalnya nggak sama, maka perlu ditambahkan variabel dummy. Enter. Nah, di sini hasil yang ditampilkan adalah oke, yang artinya jumlah kapasitas dan demand-nya itu sama, sehingga kita bisa melanjutkan perhitungannya. Setelah itu, kita membuat tabel baru yang sama seperti tabel sebelumnya. Lalu kita masukkan rumusnya sebagai berikut. Yang pertama, untuk kolom G10, kita gunakan rumus sum C10 sampai F10, yaitu nilai-nilai yang akan mengisi baris ini. Enter. Begitupun dengan kolom G11 dan G12. Rumusnya sama, jadi kita tarik aja. Selanjutnya, untuk kolom C13, kita gunakan rumus sum C10 sampai C12. Enter. Untuk D13, E13, dan F13 itu rumusnya juga sama, jadi kita tarik aja. Nah, nilai-nilai yang ada di baris demand ini merupakan penjumlahan dari persebaran galon dari setiap pabrik untuk gudang penyimpanan di beberapa daerah. Nah, di sini kan kita diminta untuk mencari biaya minimum yang dikeluarkan oleh perusahaan. Maka kita gunakan biaya minimum dengan rumusnya yaitu sum product dari C3 sampai F5 yang ada di tabel pertama ini, titik koma, C10 sampai F12 yang ada di tabel kedua ini. Enter. Jika sudah, kemudian kita pilih menu data pada bagian atas ini, lalu kita pilih solver. Nah, untuk set objektifnya, kita pilih yang biaya minimum atau C15 ini.
Kemudian kita pilih yang min karena kita ingin mencari biaya minimum yang dikeluarkan oleh perusahaan. Untuk changing variable cell-nya, yaitu kolom-kolom yang kosong ini di tabel kedua, yaitu kolom yang berisi jumlah persebaran galon dari setiap pabrik ke berbagai gudang di beberapa daerah. Kemudian batasannya atau subject to the constraint-nya adalah kolom demand di tabel pertama sama dengan demand di tabel kedua. Add yang kedua yaitu pilih kolom kapasitas di tabel pertama sama dengan kapasitas di tabel kedua. Klik OK. Jika sudah, untuk solving metodenya, kita pilih yang Simplex Linear Programming. Lalu kita klik Solve. Oke. Maka diperoleh hasilnya bahwa distribusi optimal dari pabrik ke gudang penyimpanan menghasilkan total biaya minimum sebesar 23.600. Berdasarkan hasil tersebut, di sini dapat dilihat bahwa pabrik Bekasi itu mengirimkan 60 galon ke Jakarta Selatan dan 60 galon ke Bogor. Sementara untuk pabrik Cianjur itu mendistribusikan 40 galon ke Jakarta Selatan dan 110 galon ke Depok. Dan untuk Subang itu mendistribusikan 30 galon ke Bogor dan 100 galon ke Karawang. Baik, untuk selanjutnya kita akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan software POM-QM. Ini untuk tampilan awal dari software POM-QM, lalu kita pilih modul di bagian atas ini. Kita pilih yang Transportation, klik New. Untuk title-nya itu Tuning modul 4 underscore NIM. Untuk number of source-nya itu 3 karena di soal dikatakan terdapat 3 pabrik, yaitu Bekasi, Cianjur, dan Subang. Sementara untuk number of destination-nya itu 4 karena terdapat 4 gudang penyimpanan. Lalu objektifnya itu kita pilih yang minimize karena kita akan mencari biaya minimum yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Lalu klik OK. Selanjutnya kita isi tabel ini dengan data yang ada pada Excel tadi. Nah, di sini datanya sudah lengkap semua. Kemudian kita klik Solve. Sehingga diperoleh hasilnya bahwa total biaya minimum distribusi adalah sebesar 23.600, yang dimana hasilnya ini sama dengan hasil yang ditampilkan oleh Microsoft Excel tadi. Dengan distribusi optimalnya terjadi ketika pabrik Bekasi mengirim 60 galon ke Jakarta Selatan dan 60 galon ke Bogor, Cianjur mengirim 40 galon ke Jakarta Selatan dan 110 galon ke Depok, sementara untuk Subang mendistribusikan 30 galon ke Bogor dan 100 galon ke Karawang. Baik, untuk software yang terakhir kita akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan RStudio. Nah, ini untuk tampilan awal dari software RStudio. Lalu kita pilih file, kita klik new project untuk memulai project baru. Di sini kita pilih yang existing directory. Nah, di sini akan ditampilkan file RStudio ini akan disimpan di folder mana. Kita klik browse, klik create project, maka tampilan dari RStudio-nya akan seperti awal lagi. Nah, untuk menuliskan codingannya, kita klik R script, maka di sini kita sudah bisa menginput kode programnya. Baik, untuk langkah pertama, kita akan menginstal dan mengaktifkan package LPsolve untuk mengunduh dan memasang paket. Lalu kita klik Run. Setelah itu, kita gunakan library untuk memanggil atau mengaktifkan paket tersebut agar dapat digunakan dalam proses perhitungan optimasi linear, seperti penyelesaian masalah transportasi. Lalu kita klik Run. Selanjutnya, kita masukkan data biaya pengiriman galonnya dengan sintak berikut.
Di sini kita gunakan fungsi matriks untuk menyusun data biaya sesuai jumlah pabrik. Kita input datanya, yang ini. Lalu untuk end row sama dengan 3 itu menunjukkan bahwa matriks terdiri dari 3 baris atau 3 pabrik. Untuk by row true, itu berarti pengisian data dilakukan per baris, bukan per kolom. Nah, untuk perintah cost ini, di akhir ini digunakan untuk menampilkan matriks biaya yang telah dibuat. Selanjutnya, kita masukkan data demand dan kapasitas dengan sintak berikut. Variabel R ini artinya kapasitas dari 3 pabrik, yaitu 120, 150, dan 130 unit. Sedangkan untuk C ini, itu diisi dengan permintaan dari keempat gudang, yaitu 100, 110, 90, dan 100 galon. Lalu kita input row dan kolom dengan tanda sama dengan, yang merupakan tanda bahwa total kapasitas dan total permintaan atau demand-nya berada dalam kondisi seimbang atau sama. Terakhir, kita akan menampilkan hasil dari codingannya dengan sintak berikut. Di sini kita menghitung solusi optimal masalah transportasi dengan menggunakan fungsi LP transport dari paket LP solve. Untuk direction-nya, ini kita isi dengan min karena tujuan kita adalah mencari biaya minimum yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Untuk variabel ini tuh, kalau misalnya variabel cost itu dia mewakili biaya pengirimannya. Kalau misalnya variabel R itu dia menunjukkan kapasitas dari pabrik tersebut dan untuk variabel C itu dia menunjukkan permintaan dari gudangnya. Lalu kita gunakan perintah result untuk menampilkan hasil dan resolution untuk menampilkan tabel distribusi optimal. Lalu kita klik run. Sehingga didapatkan hasilnya bahwa biaya minimumnya yaitu sebesar 23.600. Dengan pabrik pertama itu mengirim 60 unit ke Jakarta Selatan dan 60 unit ke Bogor. Sedangkan pabrik kedua atau yang Cianjur itu mendistribusikan 40 galon ke Jakarta Selatan dan 110 galon ke Depok. Sedangkan untuk pabrik ketiga atau Subang itu mendistribusikan 30 galon ke Bogor dan 100 galon ke Karawang. Yang dimana hasil dari RStudio ini sama dengan hasil yang ditampilkan oleh Microsoft Excel dan POMQM. Jadi, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan ketiga software, yaitu Excel, POMQM, dan RStudio, diperoleh bahwa biaya paling optimal untuk pendistribusian galon dari setiap pabrik ke setiap gudang penyimpanan adalah sebesar 23.600. Adapun rincian jumlah galon yang dikirim ke setiap gudang penyimpanan, yaitu yang pertama untuk pabrik Bekasi itu mengirimkan 60 galon ke gudang Jakarta Selatan dan 60 galon ke gudang Bogor. Sedangkan pabrik Cianjur itu mengirimkan 40 galon ke gudang Jakarta Selatan dan 110 galon ke gudang Depok. Yang terakhir untuk pabrik Subang itu mendistribusikan 30 galon ke gudang Bogor dan 100 galon ke gudang Karawang. Kombinasi distribusi tersebut menghasilkan biaya pengiriman paling efisien dengan seluruh kapasitas pabrik dan permintaan gudang terpenuhi secara optimal. Baik, itu dia penjelasan dari saya terkait tugas mingguan PO1 modul 4 tentang metode transportasi. Semoga penjelasannya dapat dipahami dan membantu teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.